sahabat Veno semuanya, salam kenal. Saya dengan Sarah. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sentosa, tanpa kurang suatu apapun ya. Kali ini saya Sarah Budika kita akan berbincang tentang yang namanya itu wasir ya. Mungkin teman-teman tahu kali ya wasir itu apa. Terus mungkin juga kalau teman-teman itu kenal secara umum itu namanya ambeien. Nah ini pasti orang teman-teman di rumah pasti tahu kalau udah dibilang ambeien, aduh tuh pasti udah satu kata nyeri. Nah, podcast kali ini kita akan ngebahas tentang apa dan bagaimana, terus juga waspada tentang yang namanya wasir ataupun ambeien. Kali ini saya nggak sendirian nih, kita punya satu dokter ya sebagai narasumber. Beliau ini adalah dokter spesialis bedah yang mungkin nanti kita akan tuntas secara terperinci dan ya nanti kita kikis ilmunya sampai teman-teman semuanya dapat apa sih sebenarnya, gimana sih caranya, terus mau gimana sih, atau mau dibawa kemana sih wasir atau ambeien ini. Oke, hari ini kita bersama dengan Dr. Asih Hamonangan Ginting, spesialis bedah MCAT Clean. Beliau nantinya akan menjelaskan semuanya kepada kita. Oke, ini dia Dr. Asih. Halo dok. Halo sahabat Vena, perkenalkan saya Dr. Asih Hamonangan Ginting, spesialis bedah MCAT Clean. Saya dokter bedah di Vena Wasir Center cabang Budika Klinik. Wah, gimana nih dok, apa kabar nih dokter nih? Sehat dok? Sehat. Masih ada kasus wasir tuh masih banyak nggak sih dok sebenarnya? Masih banyak ya, hampir iya. setiap hari. Hampir setiap hari dok. Berarti orang-orang tuh kalau wasir tuh kayaknya udah mulai ini ya dok ya, mulai aware ya dok? Ya. Tapi sebenarnya gini dok, wasir tuh apa sih dok sebenarnya? Wasir itu sebenarnya di awam sering dikenal dengan penyakit ambeien atau wasir ya, hemoroid. Benar. Wasir itu merupakan kondisi penyakit di mana terjadi pelebaran pembuluh darah vena di sekitar lubang anus dan rektum yang sering mengakibatkan biasanya keluhannya itu nyeri di awalnya, rasa tidak nyaman di sekitar anus. Tapi kalau dibiarkan bisa mengakibatkan terjadinya buang air besar yang berdarah, perdarahan dari lubang anus, dan bisa juga ada keluhan dengan benjolan. Sering datang dengan keluhan benjolan di anus, itu yang sering membuat pasien datang berobat ke dokter karena ada benjolan di anus. Sampai benjolan gitu ya dok ya. Terus kan tadi dokter bilang ada yang cuman memerah, ada yang nyerinya mungkin kalau nyeri itu skala nyeri orang tuh berbeda-beda ya dok ya. Nah sebenarnya jenis-jenis wasir tuh dia ada nggak sih dok? Kan kadang-kadang nih kalau hepatitis contohnya dok ya, itu kan ada jenis nih doknya. Nah wasir tuh punya nggak sih dok? Sebenarnya wasir itu dibagi atas 4 derajat. Dibagi 4, derajat 1 sampai derajat 4. Derajat 1 itu wasir biasanya belum ada perdarahan, cuman ada keluhan nyeri atau gatal di sekitar anus dan hanya bisa dilihat dengan pemeriksaan dari anuskopi atau protoskopi namanya. Ada pembengkakan di dalam lubang anus. Itu derajat 1 ya dok. Berarti kalau derajat 1 tuh kayak cuman ya masih enteng lah ya, gitu ya, skala nyerinya cincai lah gitu ya dok. Ya, Oke. Terus dok, kalau derajat 2 itu biasanya dengan wasir ada benjolan yang keluar dari lubang anus. Tapi biasanya benjolan ini masih bisa masuk sendiri setelah buang air besar. Benjolannya keluar pada saat buang air besar dan masuk sendiri. Berarti dia kalau pas lagi BAB aja nih dok ya. Ini maaf ya teman-teman pemirsa di rumah semuanya, kita agak-agak corok nih ya dok ngomongnya ya. Tapi juga namanya ilmu, namanya juga kesehatan, kita mau nggak mau ya dok. Oke. Berarti tadi derajat kedua dia udah ada benjolan ya dok. Nah kalau derajat ketiga dok? Derajat 3 itu wasir dengan keluhan misalnya benjolan sudah keluar dari lubang anus saat buang air besar. Tapi dia kalau untuk dimasukkan harus dibantu dengan jari atau dengan tangan penderita sendiri. Nah, sementara kalau derajat 4 itu wasir dengan benjolan di lubang anus sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam lubang anus, dia tetap ada di luar benjolannya. Nyaman dia ya dok ya? Iya, sudah tidak bisa masuk. Udah nggak bisa masuk. Oke. Jadi teman-teman semuanya, kalau tadi dokter Asih udah ngomong kita udah ada 4 derajat ya dok ya. Ternyata jenis-jenisnya itu ada 4 derajat nih. Tadi yang masih derajat pertama yang anteng-anteng, bener ya dok. Betul. Terus yang kedua itu dia udah ada benjolan sebenarnya, tapi masih bisa dimasukin. Masuk sendiri kalau yang kedua ya. Spontan masuk sendiri. Spontan ya dok. Yang ketiganya baru kita bantu masukin ya dok. Terus ya kalau yang keempat udah nyaman
aja di situ si luar. benjolannya ya Iya, dok. betul. Aduh, ternyata wasir juga ada tingkat kenyamanan ya, dok. Nah, sebenarnya kalau tadi kita bilang kan jenis-jenisnya nih dok ya. Iya. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih dok antara wasir internal dengan wasir eksternal? Ada nggak sih dok? Sebenarnya perbedaannya itu yang tadi dibagi 4 itu wasir internal. Kalau Oh, wasir oke. eksternal memang dia dari awal sudah di luar karena memang perbedaan dari patofisiologi. Patofisiologi itu Oke. penyebab penyakitnya sendiri. penyakitnya. Gitu. Kalau yang internal tadi kan dia yang 4 Iya. derajat tadi ya dok ya. Kalau yang eksternal itu kan dia memang udah dari Di sisi luar klinis. karena letak pembuluh darah yang melebar itu memang di bawah kulit, jadi dia memang langsung mengakibatkan benjolan di lubang anusnya. Berarti di sekitaran Lubang anus. lubang itu ya Iya, dok ya. betul. Jangan salah ya teman-teman ya. Jangan salah lubang gitu ya dok. Soalnya Betul takutnya sekali. nanti kan salah persepsi nih gitu Iya. ya dok ya. Nah, sebenarnya itu ada gejalanya nggak sih dok bagi si penderita ini dok? Gejala wasir Ya sendiri. mungkin gejala awal tuh kan kayak kalau kita lagi pengen pup gitu kan dok ya, udah mulai berasa, atau tunggu sampai kan tadi derajat ini dok. Ya. Apa tunggu sampai ada derajat tertentu baru bisa ketahuan gejalanya dok? Sebenarnya gejala awalnya itu biasanya rasa nyeri saat buang air Nyeri, besar. betul, Terus paling nyeri. sering itu pasien juga datang karena keluhan buang air besarnya berdarah. Darahnya itu biasanya kalau ambien kas, memang darahnya darah segar, bukan hitam. Darahnya segar. Oh, darah segar. Biasanya setelah kita buang air besar, dia seperti menetes, ada darah yang keluar. Dan biasanya itu berhenti sendiri. Oke, hanya kalau- itu dok. Iya, kalau di awal-awal. Terus yang selanjutnya mungkin sudah ada benjolan. Oke. Benjolan tadi itu yang sudah grade 2, 3. Itu benjolan biasanya diketahui pada saat pasien buang air besar, pada saat mau cebok atau membersihkan teraba ada benjolan di lubang anusnya. Oke. Rasa tidak nyaman atau nyeri pada saat duduk itu juga keluhan orang betul wasir. dok. Mungkin teman-teman di rumah mungkin bingung kali ya dok ya. Kalau makna dari benjolan ini kan mungkin agak sedikit ambigu ya dok. Ya. Ada nggak sih dok kira-kira yang ciri khas dari benjolannya wasir nih apa sih dok gitu? Oh gitu. Kalau benjolan dari wasir itu memang punya ciri khas sendiri. Dia bukan seperti tumor. Dia warnanya merah kebiruan dan Merah lebih padat kebiruan. kenyal gitu. Itu Kalau memang harus di- diperiksakan. Memang harus diperiksa ya dok ya. Ya. Kalau kita yang periksa sendiri, ini kayaknya benjolan ini ada khas sendiri nggak sih dok? Ya tadi tuh warnanya. Dari Warnanya warnanya memang saja. dia merah kebiruan, terus dia lebih padat kenyal. Beda dengan kalau tumor di anus atau keganasan di daerah anus atau rektum ya. Cuman ini mau maaf nih dok, kalau Ya. saya dari sisi warna kan saya nggak bisa lihat ke belakang nih dok Iya. ya. Cuman kan kalau seandainya secara inspeksi nih dok, sorry kalau kita pegang Pegang. gitu ya secara sendiri nih. Contoh nih saya penderita tapi amit-amit ya dok, soalnya ada nyerinya gitu kan ya. Nah. Contoh saya pegang nih, kalau saya pegang tuh ada mungkin kan kalau kayak bisul gitu ya dok Ya. ya. Kalau bisul tuh kan memang berbeda ya. Dia mungkin agak sedikit menonjol tapi tidak seperti yang kita maksud ini adalah si ambeien tadi ini itu. Apakah dia seperti kenyal atau gimana dok? Dia lebih padat kenyal ya. Lebih padat. Iya. Oh dia padat ya dok Iya. ya. Berarti kalau dimasukin memang nyeri ya dok. Kalau memang ada lecet atau ada luka, Lecet, dia bakal nyeri pada dimasukin. Tapi kalau hanya keluar begitu aja nggak nyeri. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya kan tadi dokter bilang mulai dari nyeri gitu ya Ya. dok ya. Rasa tingkat kenyamanan tuh kan memang beda-beda ya dok Beda, setiap orang betul. ya dok ya. Tapi sebenarnya apa sih dok yang micu? Biasanya kalau wasir itu paling sering dari lifestyle ya, gaya Lifestyle. hidup yang tidak Nih, baik. aku agak serem nih dok. Biasanya Lifestyle ini dari gimana? pola makan yang kurang serat, dietnya kurang serat, atau kurang konsumsi air putih atau air minum, atau kurang aktivitas olahraga, dan pekerjaan mungkin juga mempengaruhi. Pekerjaan yang banyak duduk Oh. itu mengakibatkan tekanan di rektum atau anus itu meningkat, mengakibatkan tekanan di pembuluh darah yang meningkat, memicu terjadinya wasir tadi. Berarti kita nggak usah terlalu banyak duduk gitu ya dok? Ya memang disarankan ya kalau pekerjaan kita banyak duduk minimal setiap 30 atau 60 menit duduk harus ada Bergerak. selain berdiri atau bergerak Oke. gitu untuk mengurangi tekanan di daerah anus rektum tadi. Tapi dia ada seperti kayak gimana ya? Kalau nyeri tadi itu kan mungkin sangat signifikan gitu ya dok ya. Ya. Terus kalau kita bilang tadi dokter sempat tidak bilang dari posisi kita duduk, aktivitas gitu ya. Dengan sekarang nih dok, Gen Z ya, anak-anak milenial ini kan malah kita kalau yang kerja di lapangan tidak terlalu banyak mungkin ya dok ya untuk
aware gitu. Ya. Atau yang malah kita yang kerjanya di office di belakang komputer kayaknya tuh aku udah nyaman, apalagi pada ada AC gitu ya dok ya, posisi menentukan prestasi katanya. Kalau ini posisi menentukan adanya wasir atau tidak. Tidak, betul. Nah kalau yang bisa deh dok, yang buat kita yang suka di depan komputer nih dok, kan tadi dokter bilang per 30 per 60 menit. Nah ini kita harus ngapain nih dok? Ya paling tidak setelah duduk 30-60 menit harus ada aktivitas duduk atau jalan di sekitar gitu. Kalau memang duduk harus berlama-lama boleh menggunakan bantal membantu apa nih, Dok? dia yang lubang di tengah itu kalau memang penderita wasir ya. Oh kalau buat penderita, Iya. tapi kalau kita yang tidak menderita sama sekali, Tidak perlu disarankan berdiri atau melakukan pergerakan. stretching gitulah ya Boleh, dok iya. ya. Oke, ada makanan khusus nggak sih dok yang kayak mungkin nih dok ya, kalau kata orang-orang nih ya, mungkin teman-teman di rumah juga pernah mendengar, jangan banyak-banyak makan yang ada batu-batunya, nanti usus buntu katanya gitu dok. Nah kalau wasir ada nggak dok? Seperti kayak mungkin fakta atau mitos. Nah ini mitosnya dok, ada nggak sih dok mitosnya? Mitosnya mengenai wasir Makanan sih, gitu. Jadi jangan banyak-banyak makan cabai makanan nanti itu wasir. mitos ya. nggak Mitos ada ya dok ya. pengaruh, Tuh teman-teman itu mitos. Jadi kalau mau makan cabai boleh ya dok. Boleh, yang pada penting kadarnya. iya. Berarti kalau untuk Karena makanan nggak ada. Nggak ada mas. Yang penting memang harus tinggi serat. Tinggi Yang serat. disarankan buah, sayur, bisa sereal yang juga air putih yang cukup. Gitu. Oke, buah, sayur, sereal, terus juga air putih, Iya. gitu ya dok. Nih Olahraga. Paling penting olahraga. Makanan tadi tuh 4 nih ya dok ya. Iya. 4 pionir ya, ditambah dengan olahraga. Kalau air putih mungkin kita sangat sulit ya dok. Ada nggak sih dok pengganti air putih itu? Kayak saya nih dok, ini malas minum air putih nih dok. Ada nggak sih dok pengganti air putih? Ya memang disarankan air putih ya kalau mau sehat. Kalau yang saya dok. Iya. Nah, terus si wasir ini sendiri nih, atau si ambe ini sendiri tuh punya komplikasi nggak dok? Punya. Kalau Punya? memang dibiarkan, biasanya komplikasinya paling sering itu tadi selain tadi nyeri yang jadi kronis, Iya. kan memang keluhan biasanya buang air besar berdarah yang berlama-lama. Kalau dibiarkan terus perdarahan mengakibatkan terjadi anemi, kurangnya HB di dalam Kurangnya tubuh. HB. Itu komplikasinya. Berarti perdarahannya langsung kayak nyucur gitu ya dok? Kalau Iya, kayak kita nih kayak orang menstruasi gitu nggak sih dok? Nggak sebanyak itu, Nggak tapi kan sebanyak itu. kalau memang dibiarkan berlama-lama bisa mengakibatkan anemia juga. Anemia. Nah, perdarahannya itu dia kontinu atau pas lagi keluar aja tuh si benjolan dok? Biasanya perdarahannya pada saat buang air besar aja dia keluar, karena emang ada pergesekan mengakibatkan luka, pembuluh darahnya pecah, berdarah, dan biasanya berhenti memang setelah buang air besar. Tapi kalau setiap hari seperti itu kan bisa juga Iya mengakibatkan sih. anemia. Oke, bisa sampai separah itu ya dok Iya. ternyata ya. Bisa. Jadi kalau katanya itu cuma nambahin doang gampang, tinggal masukin, enggak ya dok? Enggak. Berarti bisa sampai separah itu. Bisa. Nah kalau kasus-kasus yang mungkin dokter pasti udah sering lah ya dok ya nanganin pasien-pasien yang wasir dengan tingkat keparahannya, mungkin tingkat perdarahannya. Nah selain komplikasi tadi yang nyeri, ada lagi nggak dok komplikasi yang mungkin dari sisi klinis medisnya ada nggak sih dok? Biasanya cuma nyeri sama perdarahan itu. Nyeri sama Iya, perdarahan. Dan ya pasti kalau nyeri kan mengganggu produktivitas dari penderita sendiri. Betul Gitu. dok. Nah ini kan kalau kita udah sampai dengan perdarahan ya dok. Kalau itu juga udah ke mungkin grade 2 ya. Iya. Udah bisa ya dok. Kalau grade 1 kan kita rasa mungkin hanya cuma nyeri. Jadi kalau masih tahan. Kalau orang yang tahan nyeri ya dok. Betul. Tapi kalau orang yang nggak tahan nyeri pasti bakalan ketara banget ya. Iya. Nah metode apa nih dok yang mungkin bisa di-sharing ke kita untuk jangan mengurangi nyeri deh, menghancurkan nih si wasir ini dok gitu. Iya. Metode apa sih dok yang bisa di-sharing ke kita? Sebenarnya penanganan wasir itu sendiri terbagi. Pertama itu memang masih bisa konservatif atau dengan pengobatan. Ya, kalau dia derajat 1 masih bisa dengan cara merubah lifestyle tadi, mengubah gaya hidup. Kayak dengan cara diet tinggi serat, air putih yang cukup, olahraga,
mengubah lifestyle buang air besar itu sendiri. Banyak orang yang suka menahan buang air besar atau berlama-lama di Bener, kamar mandi sambil megang handphone gitu ya, Dok, membuat nongkrong. resiko ambeien semakin berat. Tapi kalau dia sudah derajat 3, derajat 4 itu indikasi untuk dilakukan tindakan operasi. Itu kalau kita udah derajat 3, 4 itu ya, Dok ya. indikasi. Tapi kalau derajat 1, derajat 2 masih bisa masih diharapkan. bisa. Ya. Tapi kan tadi derajat 2 itu dia udah ada benjolan. Benjolan. Ya itu tadi, kalau derajat 2 dengan merubah lifestyle nggak berhasil, memang harus dilakukan juga tindakan Oke. operasi. Jadi tetap ya kita istilahnya usaha dulu nih, Iya. gitu ya. Tadi itu kan Operasi. konservatif ya. Jadi Iya. kayak kita menyembuhkan secara dini dulu. Betul. Apa yang bisa kita rubah seperti tadi lifestyle kita rubah rombak semuanya. Iya. Kalau memang tidak berhasil, baru kita Nah, tindakannya harus operasi. tindakan operasi. Nah, ini nih, Dok. Mungkin ya, nih teman-teman di rumah mungkin juga pernah dengar kalau wasir itu sempat dikategorikan seperti, aduh, gue punya wasir, aib gitu, Dok. Kadang-kadang kan malu ya, Dok. Betul. Benar nggak sih, Dok? Masih ketemu pasien yang gitu nggak sih, Dok? Masih beberapa karena memang merasa malu untuk diperiksa di daerah. Bener kan, anus. malu-malu. Ternyata udah derajat 3, Dok. Betul. Nah, ini kan gimana ya cara untuk menyadarkan kita nih yang tim pemalu nih gimana, Dok? Ya memang kalau ada keluhan di daerah sekitar anus, ada nyeri, ada buang air besar berdarah, sebaiknya segera ke dokter Ke dokter. terdekat, ke dokter. Oke, tadi dokter bilang kalau seandainya yang udah 3, 4 Ya. ini itu udah deh kita operasi aja. Ya. Sakit nggak sih, Dok? Nah, sebenarnya namanya tindakan operasi pasti ada nyerinya. Betul. Tapi beberapa teknik ada yang lebih reda atau lebih nyerinya lebih sedikit Ini, dibandingkan ya, yang teknik konvensional gitu, Oke. teknik operasi yang lama. Ada berapa hasil ini? Ini saya soalnya baru tahu nih, Dok, kalau ternyata si wasir ini tuh memang sih harus operasi gitu kan. Tapi namanya juga operasi gitu ya, Dok. Apalagi tadi tuh di kita ada benjolan ya, Dok ya. Kalau yang namanya operasi di mindset kita adalah sakit. Betul. Mungkin pas lagi masih fasenya anestesi ataupun fasenya bius itu kayaknya masih tidur tenang-tenang. Tapi kalau udah biusnya habis gimana, Dok? Nyeri. Ya memang teknik operasinya ada yang konvensional itu yang memang nyeri masih harus dengan penjahitan. Tapi sekarang itu ada teknik yang lebih minimal invasif, Oke. yaitu dengan radiofrekuensi atau dengan laser. Oh, Begitu. radiofrekuensi itu apa, Dok? Radiofrekuensi itu suatu teknik operasi dengan menggunakan radiofrekuensi untuk memotong dan menghentikan perdarahan dari pembesaran dari hemoroid tadi, wasirnya tadi itu. Oh, Itu tidak perlu ada penjahitan, hanya dengan cara menggunakan alat dengan gelombang radiofrekuensi kita bisa memotong wasir atau hemoroid yang membesar tadi. oh, hilang langsung dia, Dok. Iya. Berarti kalau kayak ini istilah umum ya, Dok ya, mungkin yang Betul. kita bilangnya kalau kayak si benjolan itu kita anggap kayaknya apa ya, lebih enakan kayak mangga gitu ya, Dok ya. Betul. Pakai radiofrekuensi babat habis, Dok. Iya di Habis. Kipua. Iya. Tapi nggak ada timbul rasa nyeri atau gimana posnya? Tetap nyeri, tapi Tetap tetap nyeri ya? lebih rendah Iya. nyerinya dibandingkan teknik operasi konvensional. Lebih bagus nyeri setelah operasi daripada nyeri seumur hidup ya. Betul. Kalau kita sampai grade 4. Nah, tadi frekuensi selain itu apa lagi, Dok? Atau lagi dengan teknik laser. Laser. Oh, ini teknik baru nggak sih, Dok? Ya, ini termasuk teknik Baru yang ya, baru ya, Dok. Itu gimana, Dok? Teknik laser ini menggunakan sinar laser. Kita langsung masukkan ke hemoroidnya atau ambeiennya untuk menghentikan aliran darah ke benjolan tadi itu, sehingga mengakibatkan nanti lama-kelamaan ambeien atau wasirnya itu mengecil. Oh, gitu. oke. Jadi Dan ini tanpa ada sayatan, lebih tidak lebih nyeri, minim, lebih iya, minim resiko ya. perdarahan juga lebih kecil dibandingkan teknik Oke, konvensional. oke. Mungkin ini teman-teman agak sedikit jorok ya. Berarti ini bagian belakang kita, dubur kita dimasukin alatnya gitu ya, Dok ya? Iya, dia kecil Lasernya. alatnya dengan Oh. sinar laser langsung ke daerah hemoroidnya. Berarti di ujung lasernya itu ada kamera ya, Dok Sinar, ya? betul, dengan Oh, oke, menggunakan nanti sinar. tinggal tembak dodor gitu ya, Iya, Dok. betul. Berarti dia sama sekali tidak ada sayatan secara Iya. eksternal bagian luar. Kalau tadi kan mungkin radiofrekuensi kan dia ada sayatan ya, Dok. Betul. Tapi kalau seandainya si laser ini karena dia dalam, tapi
Tapi minim perdarahan nggak dok? Ya, memang dia lebih resiko sama ya? perdarahannya lebih kecil karena memang kita tidak ada sayatan kan. Bener-bener. Lebih minim perdarahan mana nih dok? Antara low frekuensi sama si laser? Lebih minim yang laser ya. Lebih minim yang laser. Tapi kalau untuk yang laser ini dok, kira-kira penyembuhannya lama nggak? Bukan cuma laser deh, dua-duanya nih. Penyembuhannya lama nggak dok? Masalah penyembuhan lebih cepat ya dibandingkan teknik konvensional. Untuk bisa aktivitas, untuk penyembuhan lebih cepat karena kita sayatannya lebih kecil atau tidak ada sayatan yang laser tadi, jadi lebih cepat penyembuhannya. Tapi soalnya gini dok, mungkin teman-teman di rumah juga berpikir kali ya, kalau seandainya kita operasi, pasti kita mikir satu tadi nyeri, Ya. kedua, gue mau sampai kapan nih istirahat gitu kan dok ya. Sementara kita harus kembali lagi dengan rutinitas bekerja Betul. kita, karena orang-orang tuh pasti mikir seperti itu ya dok. Ya. Kira-kira penyembuhannya ini dok bisa mengganggu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari enggak? Enggak ya, kita malah di Vena Wasir bisa one day care operasinya. Bener dok. Ya, kalau Berarti tadi nggak harus tuh rawat inap dong nggak kita. harus rawat inap. Tuh teman-teman Bisa. nggak ada alasan cuti lama-lama Langsung, ya, betul. gitu ya dok ya. Ya. Oke, berarti kita dateng. Nanti dokter yang screening dulu ya, Betul. screening dulu. Nah. Ini kita bicara soal bagaimana nanti persiapannya dok ya. Oke, nih berarti nanti ya contoh nih Sarah datang nih dok, datang ke klinik. Ya. Nanti dokter akan periksa aku, Ya. gitu ya. Terus dokter screening. Habis itu Betul. gimana dok? Nanti diperiksa kalau memang sudah diagnosanya tegak memang wasir atau ambeien. Nanti ada pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen. Kalau nanti semua normal kita jadwalkan operasi. Oke. Nanti dijadwalkan operasi, datang pagi kita kerjakan, sore udah bisa pulang langsung, nggak perlu opname. Oh gitu, Iya. berarti aku nggak perlu ngambil cuti sebulan ya dok? Betul, Nggak Kak. usah ya? Nggak perlu sampai 1 bulan. Berarti cuma sehari 2 hari mungkin bisa kali ya Iya. dok ya? Nah ini pertanyaan terakhir nih dok, udah habis tindakan, putitoynya gimana dok? Nggak ada masalah setelah tindakan, masalah. kalau memang mau buang air besar aja. Buang air besarnya tetap lancar, ya, Lancar, berarti nggak ada nggak akan rasanya lagi. Kalau mungkin kalau orang-orang penderita ya wasir nih kan belum diambil ya dok ya? Iya. Aduh, mau pupitoy gitu ya, mau BAB, udah nyeri. Nanti pas lagi mau diambil nyeri lagi. Itu ada nggak dok? Nggak ya? Tetap ada nyeri tapi nggak Minim sekali, ya. betul. Tidak seperti waktu kita punya benjolan. Betul. Gitu. Oke. Menarik ya teman-teman. Ternyata tuh wasir, ambeien itu tidak tidak semenakutkan itu ya dok ternyata, Betul. dan tidak, sebenarnya bukan aib ya tadi Ya, kita bilang itu ya, bukan karena aib. itu adalah proses mungkin dari kesehatan kita yang kurang baik begitu. Jadi nih teman-teman, kalau seandainya nih ya ada wasir, ada ambeien, jangan takut untuk periksakan ke dokter. Betul Benar ya sekali, dok? ya. Karena apa? Kalau seandainya makin ada nih tadi nih bibitnya tuh udah ada, Ya. makin dibiarin makin ada benjolan. Ya. Terus kalau udah nggak nyaman, mungkin udahlah ya screening aja ya nggak sih Betul. dok? Lupa. Kalaupun memang harus tindakan, kita tindakan. Ya. Nah nih, ini mungkin pasti pertanyaan teman-teman di rumah. Iya, tindakan operasi-operasi, cuannya gimana gitu kan? Iya. Masih bisa ini nggak dok? Masih bisa kita jangkau nggak dok tindakan ini tuh? Saya rasa masih terjangkau ya. Masih kalau- terjangkau ya dok ya. Maksudnya kan kita nggak harus sampai jual tanah pemerintah, nggak usah ya dok. Ya, Nggak betul, ya. Berarti betul. dengan kocek tabungan kita sendiri juga masih bisa ya dok. Ya. Jadi kita nggak usah mikirin tuh kayak, aduh operasi. Kita kan mikir ya kayak operasi itu adalah kayak operasi besar, masuk di ruangan operasi, biayanya juga besar gitu ya. Terus juga untuk konsekuensi kedepannya juga besar, enggak ya? Ya. Oke, alhamdulillah loh, mantep loh ternyata. Jadi wasir, ambeien tuh masih bisa dicegah kalau grade 1, grade 2 Iya. dengan merubah lifestyle tadi. Tapi kalau udah ada benjolan, teman-teman, apalagi udah masuk grade 3, grade 4 sesuai dengan screening dari dokter, udahlah kita lakukan semuanya tindakan. Betul. Mungkin dokter ada yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah biar mereka ini juga sama mungkin kayak saya ya dok ya, lebih perhatikan dengan kesehatan kita, aware dengan yang namanya wasir gitu. Mungkin boleh dok sepatah 2 kata. Oke. Sebenarnya gak usah malu kalau ada keluhan di daerah anus, kalau ada keluhan nyeri, buang air besar berdarah, atau ada benjolan, segera bawa berobat ke dokter. Dan kalau memang sudah ditegakkan diagnosa sama dokternya penderita wasir dan masih bisa
diobati dengan mengubah lifestyle gaya hidup, ya harus dirubah dengan cara diet tadi ya, diet tinggi serat, banyak makan buah, sayur, air putih, minum yang cukup, olahraga. Dan kalau sudah disarankan operasi karena sudah grade 3-4, sebaiknya saran saya dibawa untuk berobat gitu ya. Langsung tindakan, Iya, kita betul. bablas habis ya dok. Betul. Nah gimana teman-teman di rumah, udah sedikit paham nggak sih tentang yang namanya wasir dan ambeien, atau udah mulai sadar nggak sih ternyata wasir ambeien itu memang nggak harus kita tanam ya, jadi biarkan dia itu musnah pada waktunya ya dok. Ya, betul. Kalau memang sudah musnah saja, tapi kalau memang masih kita bisa ini, yuk kita rubah gaya hidup kita. Nah teman-teman, tadi kan kita udah denger ya penjelasan panjang banget dari Dokter Asi tentang apa sih sebenarnya wasir itu, apa sih sebenarnya ambeien, metodenya, gejala dan semua segala macam. Teman-teman pasti udah menjawab mungkin ya perlu kesah selama ini tuh. Nah kali ini aku akan ngebacain ya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di rumah yang sudah masuk ke kita, yang udah kita saring dari ratusan ribuan pertanyaan. Kita hanya memilih beberapa karena mungkin tadi ada penjelasan sudah cukup jelas. Tapi kalau teman-teman memang kurang jelas, boleh nanti datang ke klinik kita ya. Aku coba bacakan beberapa pertanyaan. Ini kita punya banyak pertanyaan ini dok ya. Pertanyaan pertama, nah ini dari username-nya Nadifa _ dia bertanya gini dok, halo dok, saya sudah pernah melakukan tindakan beberapa tahun yang lalu, namun muncul lagi setelah melahirkan. Jadi kalau kita lihat nih dok ya, kayaknya dia udah operasi ya, karena Diva mungkin udah pernah operasi terus muncul lagi setelah kelahiran. Nah sebenarnya apa sih dok penyebabnya kok muncul lagi gitu, padahal tuh aku tuh udah tindakan gitu dok. Gimana dokter Asi? Ya, betul ya. Memang wanita dengan hamil atau dengan kehamilan itu punya resiko untuk menderita wasir lebih tinggi. Walaupun tadi dikatakan dulu sudah pernah operasi, tapi setelah kehamilan ibu menderita wasir lagi. Penyebabnya itu banyak. Salah satunya karena pengaruh hormon. Ibu hamil itu ada namanya peningkatan hormon progesteron. Itu mengakibatkan pembuluh darah itu lebih mengendur sehingga resiko terjadinya wasir lebih tinggi. Selain itu juga kan ibu hamil rahimnya membesar. Dengan membesar mengakibatkan peningkatan tekanan pembuluh darah vena di daerah rektum anus, mengakibatkan resiko wasir tadi itu lebih tinggi. Jadi memang tetap ada resiko untuk muncul lagi wasir atau ambeien pada wanita dengan kehamilan walaupun sebelumnya sudah pernah operasi. Saya rasa seperti itu. Ya, betul ya. Memang buat penderita wasir walaupun sudah dilakukan tindakan operasi tetap ada resiko muncul lagi. Kan saya katakan tadi, walaupun setelah operasi tetap gaya hidup harus tetap dibuat lebih baik, lifestyle-nya harus dirubah. Jangan mentang-mentang sudah operasi jadi tidak mengatur lagi pola diet, pola makan, harus tetap diet tinggi serat, harus minum air putih yang cukup, harus olahraga, harus mengubah lifestyle tadi saya katakan. Kalau duduk, pekerjaan Anda duduk yang berlama-lama harus diselingi dengan berdiri atau berjalan, atau mengubah lifestyle buang air besar yang sering berlama-lama di toilet. Karena itu resiko untuk tetap muncul lagi wasir atau ambeien walaupun setelah dioperasi. Saya rasa seperti itu ya. Nah, itu buat Kak Khairullah. Gimana Kak? Semoga terjawab ya kegalauan kamu itu. Dan semoga nih buat Kak Khairullah dan buat teman-teman di rumah udah tahu gimana tadi cara mengatasi supaya wasir itu nggak kambuh. Jangan lupa dipraktekin. Yang ketiga nih, pertanyaan terakhir kita nih dok, dari user Inayah.Safitri01. Nah ini Kak Inayah bertanya nih dok, apakah hanya konsumsi obat saja wasir itu bisa sembuh dok? Ini masalah obat nih ya, jadinya nih masalah obat nih. Apa cuman konsumsi obat aja gitu? Yuk kita dengar dokter Asi. Ya, betul ya. Memang pengobatan wasir itu ada beberapa tahap. Kalau memang tadi cuma di grade 1 atau grade 2 masih bisa dengan mengkonsumsi obat dan merubah lifestyle. Tidak bisa hanya dengan obat. Kalau lifestyle tidak dirubah tetap ada resiko wasirnya tidak membaik. Tapi kalau sudah grade 3-4 memang tidak ada indikasi lagi dengan obat. Disarankan untuk dilakukan tindakan operasi. Tapi kalau Anda penderita wasir grade 1 masih bisa dengan merubah lifestyle dengan obat-obatan juga bisa. Gitu.
Nah, itu dia penjelasan kita tentang yang namanya wasir ataupun sembelit. Jadi buat teman-teman di rumah yang masih penasaran, aduh aku tuh ada nggak sih gejala-gejala wasir gitu ya dok ya? Aku tuh punya wasir tapi takut, ataupun nanti jadi aib nggak ya? Atau gimana-gimana nggak ya? Nih teman-teman semuanya, Dokter Asih membuka prakteknya. Terus juga kalau teman-teman mau konsultasi silahkan banyak-banyak bertanya sama Dokter Asih. Karena apa? Nanti Dokter Asih akan membantu teman-teman yang memiliki kira-kira gejala wasir ataupun ketakutan tentang wasir, yang mungkin kalau sedang lagi BAB udah merasa nyeri atau tidak nyaman, atau mungkin pada saat kita bersih-bersih udah mulai ada berasa-berasa benjolan. Jangan takut dan jangan langsung ciut. Teman-teman boleh langsung hubungi Dokter Asih. Dokter Asih praktek di Vena Wasir Center Vena ya Wasir, dok ya. betul. Nah, jadi di Dokter Asih ini ada di Vena Wasir Center, cabang Budika Klinik Wisma Budi yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Selain situ di mana lagi? Makanya datangin dulu Dokter Asih baru nanti dikasih tahu ya dok. Ya, betul. Atau nih teman-teman yang mungkin ya kadang-kadang kan kita juga malu nih ya langsung kontak sama dokternya, apalagi dokternya cowok gitu ya dok. Gak apa-apa, tanya-tanya dulu via online. Kita punya namanya layanan konsultasi dulu, atau mungkin mau kepo-kepo websitenya kita, boleh teman-teman boleh buka websitenya kita di www.venawasir.co.id, atau boleh di Instagram kita Vena Wasir Center, atau juga boleh di Instagram kita Budika Klinik. Nanti teman-teman akan diarahkan bagaimana untuk konsultasi langsung dengan Dokter Asih. Oke, semoga dengan podcast kita hari ini ya dok ya, semoga dapat menjadikan pengalaman baru buat teman-teman dan juga knowledge baru. Dan saya juga pribadi juga dapat ilmu nih dari dokter. Jadi besok kalau saya udah punya tanda dan gejala, saya mau datangin Dokter Asih deh gitu. Tenang aja, kita punya layanan-layanan untuk mengusir wasir. Nah, wasir khusus gitu ya. Jadi supaya tidak ada nyeri-nyeri lagi, biar kita lebih nyaman buat ngobrol, buat duduk, buat chit chat, ataupun buat nongki-nongki dimanapun. Oke teman-teman, saya Sarah dari Budika Klinik, dan Saya Dokter Asih Ginting dari Vena Wasir Center. kita undur diri. Semoga bermanfaat. Bye-bye.